Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya kita akan mempresentasikan aplikasi yang kita sudah rancang ya, yaitu bernama peminjaman buku perpustakaan atau Library Management System. Dan di sini sebelum kita mempresentasikan aplikasi kita akan perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Raffi Duadi Firmansyah dengan NIM 2403010130, dan ada rekan saya Risma. Kita persilahkan untuk perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Risma Amelia Putri dengan NIM 2403010112. Baik, langsung kita lanjut aja ya ke penjelasan aplikasinya. Yang sudah kita rancang itu seperti apa sih gitu. Baik, di sini aplikasi peminjaman buku perpustakaan merupakan sebuah aplikasi berbasis desktop yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan secara terkomputerisasi. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data buku, data member, data petugas, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi perpustakaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Dan pada sistem perpustakaan yang ada di luaran sana ya, mereka tuh mencatat data buku dan transaksi kan biasanya seringkali dilakukan menggunakan buku tulis ya, atau lembaran kertas, dan hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai masalah menurut saya. Seperti kesalahan pencatatan, data yang hilang, kesulitan dalam pencarian data, serta keterlambatan dalam pelayanan. Oleh karena itu, aplikasi peminjaman buku perpustakaan ini dikembangkan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan. Baik, kita akan melanjutkan login ke halaman utama ya, dashboard. Kita lihat apa aja sih fitur-fitur yang kita bikin di dalam aplikasi ini. Oke, kita login dulu. Nah, di sini kita mempunyai 6 fitur ya. Kita mempunyai 6 fitur, yaitu manage book. Manage book itu untuk memanage buku, itu menambahkan buku dan lain-lain. Nanti kita jelaskan lebih detailnya. Dan ada manage member. Manage member itu untuk menambahkan akun member yang akan meminjam buku ke perpustakaan. Dan manage librarians itu untuk pegawai kita lah ya di perpustakaan atau pustakawan. Dan untuk borrow books itu udah pasti udah jelas untuk meminjam buku sesuai rancangan aplikasi kita dan sesuai judul peminjaman buku perpustakaan. Dan untuk return books itu untuk mengembalikan buku yang sudah dipinjam. Dan reports itu untuk menerima laporan-laporan yang sudah buku yang dikembalikan, buku yang diinput, buku yang diupdate, buku yang dipinjam, dan banyak lain-lain. Kita jelasin di berikutnya nanti. Kita akan menjelaskan fitur utamanya dulu ya, lebih detail, manage book. Nah, di sini ada ya, fitur ini digunakan untuk mengelola seluruh koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan kita ya. Pada fitur ini petugas dapat melihat daftar buku yang tersimpan di dalam sistem beserta informasi detailnya. Seperti ini ada ISBN dan titel itu judul, dan author, publisher, untuk tahun, kategori, dan total halaman. Nah, di sini juga kita
selain menampilkan buku-buku yang ada di list ini, kita bisa menambahkan buku yang akan kita bikin. Contohnya, bentar. Contohnya kita akan bikin buku Python. Autornya Rafli, publishernya Rafli juga, dan yearnya tahunnya 1999, dan kategorinya programming. Untuk total halamannya kita ada mungkin bukunya 50 lah. Kita add aja, dan berhasil kita add di sini, dan udah siap untuk dipinjam ya bukunya. Dan kita satu lagi yang kita bikin fitur search ya. Di sini fitur search kita rancang untuk memudahkan pengguna ya, biar misalnya ada ya stok buku udah banyak kan, nanti kan kita susah ya nyarinya. Nah di sini kita menyediakan fitur search juga untuk biar gampang lah mencari buku-buku yang akan diupdate atau misalnya dihapus. Nah lebih gampang. Jadi mungkin gitu aja untuk fitur manage book ini, dan kita lanjut ke fitur manage member. Nah di sini fitur manajemen member digunakan untuk mengelola data members perpustakaan yang terdaftar dalam sistem ya. Data anggota juga yang disimpan meliputi kode member kode ya, ada nama, email, phone, address, registration date, status. Dan pada fitur ini petugas atau pustakawan kita dapat melihat daftar seluruh anggota yang terdaftar dan melakukan pencarian anggota dengan cepat menggunakan kata kunci tertentu. Fitur pencarian ini sangat membantu saat petugas ingin melakukan proses peminjaman atau pengembalian buku, karena petugas atau pustakawan tidak perlu mencari data member secara manual, jadi lebih mudah gitu. Dan selain itu, fitur ini juga menyediakan fasilitas untuk menambahkan anggota baru ke dalam sistem. Seperti ini, kita contohkan ya. Misal member kodenya M008, SK, email sk@gmail.com, phone asal penjalu. Nah, udah di sini sukses. Dan dengan adanya data member yang tersimpan secara terstruktur, setiap transaksi peminjaman dan pengembalian buku dapat dikaitkan secara langsung dengan anggota yang bersangkutan. Hal ini membuat pencatatan transaksi menjadi lebih tertib lah dan mudah ditelusuri kembali. Soalnya ada data-data member di sini kan, kita udah bikin di sini listnya. Dan baik, gitu aja untuk manage member. Kita lanjut ke manage librarians. Manage librarians itu ya yang tadi saya sebutin, untuk memanage librarians atau pustakawan, menambahkan akun dan lain-lain. Baik, langsung kita jelasin di sini. Pada fitur ini ya sistem menampilkan data petugas atau librarians seperti username, nama petugas, alamat email, dan waktu pembuatan akun. Sistem ini karena hanya librarians yang terdaftar yang dapat mengakses dan mengelola data perpustakaan. Selain itu, dengan adanya fitur ini, pengelolaan tanggung jawab antar librarians dapat dilakukan dengan lebih baik lah.
Setiap petugas memiliki akun masing-masing sehingga penggunaan sistem dapat lebih terkontrol. Dan kita coba add dulu ya librarians-nya. Di sini Rafli. Rafli. Nah, udah mungkin gitu untuk fitur manage librarians. Baik, kita akan menjelaskan borrow books, melanjutkan yang tadi. Nah, di sini kita mempunyai fitur untuk search member dan search book agar memudahkan untuk memudahkan user atau member yang akan meminjam buku nantinya. Di sini kita coba dulu ya si fiturnya. Coba kita search namanya dan kita search bukunya. Dan ketemu ya, ada si bukunya. Kita langsung coba add selected book. Langsung coba add selected book, terus kita langsung borrow aja. Nah, di sini kita sukses ya, pasti langsung masuk ke laporan juga. Dan saya akan menjelaskan lagi untuk lebih detailnya. Jadi fitur ini digunakan untuk pencatatan proses peminjaman buku oleh member pada tahap awal. Terus librarians atau pustakawan melakukan pencarian data members dan data buku melalui sistem. Jadi sistem kemudian akan menampilkan informasi lengkap terkait member dan buku yang dipilih. Dan setelah buku dipilih, sistem akan memeriksa kesediaan buku tersebut jika buku masih tersedia, dan librarians atau pustakawan dapat menambahkan buku ke dalam daftar peminjaman. Dan fitur ini memungkinkan petugas untuk meminjamkan lebih dari satu buku dalam satu transaksi peminjaman. Dan ketika transaksi peminjaman disimpan, sistem secara otomatis mencatat tanggal peminjaman dan menentukan tanggal jatuh tempo pengembalian buku. Selain itu, sistem juga akan mengurangi jumlah buku yang tersedia sesuai dengan jumlah buku yang dipinjam. Seluruh data transaksi peminjaman yang disimpan ke dalam database sehingga dapat digunakan untuk keperluan pelaporan dan pengecekan di kemudian hari. Dan kita lanjut menjelaskan return books ya, yang pengembalian buku. Di sini kita ada list-list peminjam ya yang mengembalikan buku. Nah, di sini ada detail ID-nya, transaksi number-nya, member kode, buku title yaitu judulnya, dan di sini tanggal peminjaman buku dan lain-lain. Coba saya akan jelaskan lagi. Fitur pengembalian buku ini digunakan untuk mencatat proses pengembalian buku yang sebelumnya telah dipinjam oleh anggota. Pada fitur ini, petugas dapat mencari data peminjaman berdasarkan kode anggota, dan sistem kemudian akan menampilkan daftar buku yang masih dipinjam oleh anggota atau member ya. Beserta informasi detail seperti seperti judul buku, tanggal peminjaman, dan lain-lain. Dan setelah buku dikembalikan, petugas dapat memilih buku yang akan dikembalikan dan menyimpan proses pengembalian. Sistem akan memperbarui status peminjaman menjadi selesai serta menambahkan kembali jumlah buku yang tersedia. Dengan adanya fitur ini, petugas dapat dengan mudah memantau buku yang sedang dipinjam dan memastikan
data peminjaman selalu diperbarui secara akurat. Dan coba kita return dulu ya si bukunya yang sudah dipinjam. Kita kembaliin bukunya dan kita lihat si bukunya itu rusak, masih bagus atau emang hilang gitu. Di sini kita coba rusak ya. Nah, langsung ada hasil pembayarannya ya, totalnya $75. Coba kita yes. Total tuh. Kita ada pajaknya ya kalau ada kerusakan atau yang lain-lain. Jadi totalnya di sini $75. Oke. Nah, nanti semuanya itu yang saya jelasin tadi itu akan masuk ke dalam reports. Nah, reports ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Risma. Silakan. Tampilan ini adalah halaman library report yang digunakan untuk melihat dan memantau aktivitas laporan perpustakaan. Di dalam library report terdapat menu aktif borrow yang digunakan untuk menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam dan buku yang belum dikembalikan oleh anggota. Dapat dilihat, terdapat satu buku yang belum dikembalikan dan telah melewati tanggal pengembalian yang sudah ditentukan. Sistem secara real-time akan menghitung estimasi denda berdasarkan jumlah hari keterlambatan dikali $1 per hari. Di sini keterlambatan pengembalian buku tercatat 4 hari, sehingga sistem akan menghitung estimasi dendanya sebesar $4. $4 ini didapat dari jumlah hari keterlambatan dikali $1. Pada menu overdue book menampilkan buku yang telah melewati tanggal pengembalian dan belum dikembalikan. Dapat dilihat terdapat satu buku yang belum dikembalikan dan telah melewati tanggal pengembalian selama 4 hari. Selanjutnya, pada menu borrowing history digunakan untuk menampilkan seluruh peminjaman buku, baik yang sudah dikembalikan maupun yang masih dipinjam. Pada Borrow ID 2, buku sudah dikembalikan, namun kondisi bukunya itu hilang dan telat dalam pengembalian buku, maka akan dikenakan denda sebesar $78. Di dalam sistem ini, jika pada saat pengembalian kondisi bukunya itu hilang atau rusak, maka akan dikenakan denda sebesar $75. Nah, di sini keterlambatan dalam pengembalian bukunya itu 3 hari. Maka dikenakan denda untuk keterlambatan bukunya itu kan $3. Dan untuk denda hilangnya buku $75. $3 ditambah $75 sama dengan $78. Jadi denda yang harus dibayar sebesar $78. Nah, pada Borrow ID 1, buku sudah dikembalikan dalam kondisi bukunya itu baik, tidak rusak dan tidak hilang. Tetapi pada saat pengembalian bukunya itu terlambat 2 hari, maka dikenakan denda sebesar $2. Pada menu Find Report digunakan untuk menampilkan laporan denda peminjaman buku berdasarkan jumlah hari keterlambatan serta kondisi buku saat dikembalikan. Pada detail ID 2, buku dikembalikan dalam kondisi hilang dan terlambat dalam pengembalian buku sehingga dikenakan denda sebesar $78. Pada detail ID 1, buku dikembalikan dalam kondisi baik namun terlambat dalam pengembalian buku sehingga dikenakan denda sebesar $2. Pada menu Lost Damage Book digunakan untuk melihat kondisi buku yang hilang atau rusak. Jika pada saat pengembalian buku kondisi bukunya hilang, maka akan mengurangi stok ketersediaan buku di available copies.
Dan yang terakhir, pada menu book availability digunakan untuk menampilkan ketersediaan buku, apakah buku sedang dipinjam atau tersedia. Pada book ID 3, buku tersedia dan tidak ada yang meminjam. Pada book ID 1, total bukunya ada 2 dan yang tersedia ada 1. Tetapi tidak ada yang meminjam. Hal ini karena pada saat pengembalian buku dalam kondisi hilang, maka akan mengurangi stok di available copies. Pada book ID 2, total keseluruhan bukunya itu ada 2 dan yang tersedia ada 2, dan buku yang tersedia ada 1 dan buku yang sedang dipinjam ada 1. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.